Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kembali kami datang kepadamu pada pagi menjelang siang hari ini ya Tuhan, memohon pertolongan-Mu lagi bagi kami, supaya roh Allah yang suci akan melawat tiap-tiap kami, akan berbicara kepada tiap-tiap kami. Berikanlah Tuhan kepada hamba-Mu firman-Mu untuk boleh disampaikan sebagaimana mestinya. Dan berilah kami semua telinga yang terbuka, pikiran dan hati yang terbuka. Segala selubung Engkau angkatkan ya Tuhan. Dan segala gangguan dari kegelapan juga kami tolak di dalam nama Yesus. Sekali lagi kami berdoa ya Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Biarlah hujan ini berhenti supaya kami tidak terganggu dalam mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua kami, baik yang di sini, baik yang di pos-pos juga yang ikut ibadah dengan proyektor yang ada. Kami berdoa supaya semua pos ini juga Tuhan memberkati semuanya. Terpujilah Engkau Allah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ada yang kedinginan? Enggak ya? Yang sebelah sana enggak kena hujan kan? Enggak ya? Oke, baik. Iya, senang bertemu kembali. Sekali ini hanya dari tebing tinggi saya rasa yang kemari. Iya, karena yang lain bilang, iya kali ini kami akan beribadah di pos, tapi ibadahnya dari Medan gitu ya. Baik di Pertumbukan, baik di Porsea, juga di Sidikalang. Baik, mari kita membuka Alkitab kita hari ini. Ya, dalam beberapa kali ini saya sudah khotbah. Ya, kali ini saya ambil dari Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21. Kita akan melihat ayat 1 sampai 19, agak panjang sedikit ya, melampaui biasanya. Yohanes 21 ayat 1 sampai 19 sudah dapat? Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, memberikannya kepada mereka,
Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Iya. Siapa di sini percaya jamin ginting pernah hidup? Hah? Ada yang percaya? Kenapa kalian percaya? Kan enggak kalian lihat. Ya? Sejarah, fakta sejarah gitu ya. Iya. Fakta, sebentar, ini diterbangkan angin. Iya, fakta sejarah ya. Oke. Iya. Sejarah dicatat tentu ada dasarnya. Tentu ada ditelusuri ya, saksi mata pada waktu itu gitu ya. Sehingga kemudian sejarah itu kemudian yang adalah tadi fakta dituliskan. Dan orang yang hidup kemudian membacanya. Dan akhirnya tidak ada suatu kesangsian pada mereka. Jamin ginting pernah hidup. Iya, Singamaraja juga gitu ya. Ada orang Batak sini percaya Singamaraja pernah ada? Atau itu hanya dongeng-dongeng saja? Iya, karena ada juga yang dibukukan tapi hanya dongeng. Tapi tidak ada fakta sejarah yang mendukung, tidak ada saksi mata yang mendukung. Ya, hari ini kita masih berbicara dengan tema kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, sebab tema kita, sebab aku hidup, kamu pun hidup. Iya, itu perkataan Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 19 itu kan dikatakannya kepada murid-muridnya, "Tinggal sesaat lagi aku bersama-sama dengan kamu." Iya, tinggal sesaat lagi, artinya tidak lama lagi aku bersama-sama dengan kamu. Iya, dunia tidak akan melihat aku, tapi kamu akan melihat aku. Mengapa murid bisa lihat, dunia tidak bisa lihat? Iya, karena murid-murid menjadi percaya. Orang percaya bisa melihat Allah yang tidak kelihatan. Kalau yang tidak percaya, dia selalu merasa semuanya itu tidak benar. Saudara-saudara, itulah perlunya Roh Kudus hadir ketika Injil diberitakan. Supaya Roh Kuduslah yang akan menyadarkan, Roh Kuduslah yang akan meyakinkan. Oleh pekerjaan Roh Kuduslah kita bisa mengatakan, ya itu benar. Oleh pekerjaan Roh Kuduslah kita bisa menjadi percaya dan kita bisa diselamatkan. Ya, kebangkitan Yesus adalah sangat penting. Ini adalah fondasi dari iman Kristen.
tanpa Yesus bangkit dari antara orang mati, sia-sialah orang pergi ke Guatemala memberitakan Injil. Sia-sialah orang pergi ke Tanah Batak memberitakan Injil. Sia-sialah orang pergi ke Papua Nugini, ke Irian Jaya sana untuk memberitakan Injil. Maka sia-sialah ibu meninggalkan pekerjaan untuk bisa memberitakan Injil supaya orang lain bisa sampai kepada keselamatan. Iya, di dalam 1 Korintus dikatakan sia-sialah semua pemberitaan. Sia-sialah semua iman. Sia-sialah orang-orang pada zaman dulu percaya Yesus. Ya, sia-sialah orang-orang yang hidup ya pada perjanjian baru mempercayai Yesus. Tapi syukurlah bahwa itu bukan sia-sia. Mengapa? Karena ada banyak bukti ya Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Jika dia tidak bangkit, berdosalah kita terus. Jika dia tidak bangkit, ya kan? Iya, kita tetap dikuasai oleh kegelapan. Tapi kebangkitan Yesus itu real dan itu sangat berkhasiat, itu sangat bermanfaat, ya. Dan inilah dasar daripada iman Kristen. Kalau Yesus berhenti di kuburan, gak ada gunanya kita berharap kepadanya. Kitalah menjadi orang yang paling malang. Karena sekalipun dia menjawab doa untuk makan, untuk minum, untuk pakaian, untuk pekerjaan, untuk anak, untuk banyak hal, tapi itu akan berhenti semua. Di satu titik itu semua akan berhenti. Malanglah orang yang hanya dalam hidup ini saja berpengharapan kepada Yesus. Syukurlah Yesus tidak berhenti di kuburan. Iya, dia memang mati, betul-betul mati, diuji matinya bagaimana diujinya, ditombak lambungnya ya. Iya, orang Romawi benar-benar memeriksa dengan teliti, karena kalau yang tidak mati pada hari Sabat itu harus dipukul kakinya supaya patah dan darahnya turun ke bawah dan harus mati sebelum Sabat tiba. Istilahnya dibunuh sebelum Sabat tiba. Tapi Yesus ketika mereka periksa, dia sudah mati, nggak perlu lagi dipukul kakinya, nggak perlu lagi darahnya turun ke bawah seperti itu ya. Tidak perlu lagi karena dia sudah mati, maka mereka menurunkan dia. Mereka menurunkan dia. Dan mengapa dia harus pada hari ketiga bangkit? Supaya jelas, udara di dalam ruang kubur itu tidak ada. Kalau orang masih mati suri dimasukkan ke dalam, karena ada juga orang bilang, dia nggak betul-betul mati. Dia setengah mati atau 90% mati gitu ya. Kalau dia hanya 90% mati atau mati suri, ya, kalau masih ada udara dia bisa sadar lagi dari pingsannya. Tetapi ini dia kuburan itu ditutup semua, tidak ada udara sama sekali masuk. Ya, pada hari yang ketiga, kalau orang biasa saja pun masukkan ke dalam, habis itu, mati itu. Iya, ini Yesus memang sudah mati ketika dia dikuburkan. Saudara, saya sudah membagi firman Tuhan beberapa kali, tetapi kali ini saya sengaja memilih bagian yang ini. Satu bagian dari bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tadi dikatakan di sini ini ketiga kalinya. Berarti bukan ini pertama kali Yesus menampakkan diri. Yesus menampakkan diri kepada perempuan-perempuan ya. Maria Magdalena yang pernah 7 setannya diusir oleh Tuhan Yesus. Dia menjadi orang percaya, dia menjadi murid perempuan. Jadi sekalipun murid laki-laki selalu yang cuma dihitung gitu ya. Tapi sebenarnya ada murid-murid perempuan yang mengikuti Yesus. Ya, ada lagi Maria, ibu Yakobus, ada lagi Salome ya. Ada Yohana, ada cukup banyak nama perempuan yang yang mengasihi Yesus pada waktu Yesus dalam tubuh manusia, dalam tubuh jasmani. Dan biaya pelayanan Yesus pada waktu itu dari mereka. Jadi perempuan-perempuan yang beriman dan mengabdi ini ya tidak dilewatkan oleh Tuhan saja. Maka ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain dan perempuan yang lain datang ke kubur itu, bahkan mereka lah orang pertama ya
yang mengetahui Yesus sudah bangkit. Iya, pada hari Kamis yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa kubur itu dibuka sebenarnya bukan untuk Yesus. Karena Yesus tanpa kubur itu artinya penutup kubur itu digulingkan, digeser, dia bisa keluar. Dari mana kita tahu dia bisa keluar? Bukankah ketika mereka berkumpul dalam sebuah ruangan itu dikunci karena semua murid itu takut. Yesus masuk ke dalam tubuh kebangkitan dan dia berkata, salam sejahtera bagimu. Jadi bukan untuk supaya Yesus bisa keluar, malaikat Tuhan menggulingkan batu kubur itu, bukan. Itu gunanya untuk orang lain. Untuk siapa? Ya, untuk perempuan-perempuan itu, untuk murid-murid. Supaya apa yang pernah dikatakan Yesus bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga itu, mereka tahu itu benar-benar. Iya, maka malaikat Tuhan menggulingkan ya pintu kubur itu sehingga mereka bisa lihat Yesus memang tidak ada lagi di situ. Dan harus malaikat menyampaikan kepada mereka, ia tidak ada lagi di sini. Ia sudah bangkit sebagaimana yang telah dikatakannya. Mengingatkan mereka kembali, ya, berulang-ulang Yesus sudah mengatakan, aku akan naik ke kayu salib, aku akan mati, aku akan dikuburkan, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Selama itu belum make sense ya, belum masuk ke pikiran mereka. Iya. Bahkan setelah perempuan-perempuan ini mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat dan melihat kubur itu memang sudah kosong, mereka lari menemui murid-murid. Mereka tidak percaya juga. Mereka masih berlari ke kubur untuk melihat, ya, benarkah kubur itu sudah kosong seperti dikatakan perempuan. Makanya kalau kesaksian perempuan sering nggak masuk akal di Yahudi ya, nggak diterima. Tapi sekalipun itu tidak diterima, mereka pula yang disuruh oleh Tuhan Yesus untuk pergi kepada murid-murid, memberitakan bahwa apa yang pernah dikatakan Tuhan Yesus bahwa dia akan bangkit, itu perempuan itu menyampaikannya kepada mereka. Iya. Saya bersyukur tadi ya ada banyak anak laki-laki. Iya, tapi tidak berarti anak perempuan tak berguna ya. Iya, misi di luar itu banyak perempuan yang berhasil membawa orang-orang kepada Kristus tanpa mengurangi rasa hormat sama laki-laki ya. Iya, tapi kalau laki-laki ini benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan, luar biasa. Ya, luar biasa. Karena mereka kan mereka punya kelebihan. Iya, mereka sangat luar biasa. Kalau enggak jadi luar biasa, kenapa diangkat Tuhan laki-laki jadi pemimpin ya kan? Pemimpin di keluarga gitu ya. Iya, di banyak hal juga laki-laki diangkat Tuhan menjadi pemimpin. Baik, mari kita kembali kemari tadi. Mari kita imajinasikan. Yesus tadi berada di mana? Di tepi pantai, Danau Tiberias. Danau Tiberias ini di Galilea. Bukankah memang dikatakan kepada murid-murid, ia akan mendahului kamu ke Galilea. Tapi saya rasa Yesus tidak maksudkan itu di tepi pantai loh. Iya, bukan di tepi pantai. Tapi murid-murid ini, ya saya hitung tadi 7 orang. Mulai dari siapa tadi? Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, 2 ya. Nathanael dari Kana, 3. Anak Zebedeus, ada 2 anak Zebedeus. Lalu ada 2 orang murid yang lain, berarti 7 orang. Dari berapa murid? Dari 11 kalau belum ditambahkan Matias. Ya, berarti berapa lagi sisa itu? 4 lagi yang gak ikut. Apakah mereka jalan-jalan rekreasi ke Danau Tiberias? Ya kan? Kalau rekreasi mereka menyewa bot, mereka akan sewa pancing ya atau cari pancing. Maka mereka akan mancing. Tapi tadi di sini dikatakan bahwa mereka apa? Menebarkan apa? Jala. Kalau jala itu bukan untuk rekreasi. Ya. Ini benar-benar kembali ke profesi dari mana mereka dulu. Iya, jadi seperti itu rupanya ya.
Walaupun Yesus sudah mengatakannya, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Aku akan bertemu kamu di Galilea. Tapi mereka kembali ke dari mana mereka dulu. Mungkin gak ada lagi yang mereka tahu apa yang perlu bisa dikerjakan. Mungkin mereka lupa apa yang dikatakan Tuhan. Mulai hari ini engkau menjala manusia. Engkau bukan menjala ikan lagi. Mungkin mereka lupa bahwa Tuhan sudah berkata dulu, ikutlah aku. Mereka pernah meninggalkan perahunya. Mereka pernah meninggalkan profesinya. Tapi kita lihat mereka di sini kembali ke laut. Kembali kepada apa yang mereka tahu. Mereka kembali menangkap ikan dengan menebarkan jala. Ini serius. Botnya ini cukup besar. 7 orang loh orang ini. Kalau ini perahu kecil tentu tidak 7 orang. Iya, ini 7 orang mereka. Semua sepakat. Makanya kalau pemimpin ini salah, ikut yang lain salah. Nah, siapa di sini pemimpinnya kan? Iya. Pemimpin rumah tangga, pemimpinnya salah, ikut anak buah ini salah semua. Apalagi gereja ya kan? Sempat pemimpinnya salah, anak buahnya semua kayak mana? Salah, makanya ada di Amerika sih itu yang pemimpinnya salah. Lalu dia bilang, iya mari kita perjamuan kudus. Perjamuan kudusnya ditaruh racun. Ya mereka semua ya sama-sama mati. Ini pemimpinnya salah, semua salah. Iya, jadi waktu pemerintah mencari ya kan, karena ada yang melapor, si anu keluarga kami hilang, ini keluarga kami hilang. Pemerintah harus turun tangan dan menyelidiki. Rupanya mereka pergi ke satu bukit menantikan Yesus datang. Karena sudah dipastikannya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Walaupun Yesus bilang gak ada yang tahu, tapi mereka tentukan waktunya. Mereka jual hartanya, mereka kumpul di sana semua. Menunggu Yesus datang. Tunggu hari pertama gak datang, kedua gak datang, seminggu gak datang, sebulan gak datang. Berbulan-bulan gak datang, terakhir kayak mana? Iya. Dengan alasan perjamuan kudus ya. Iya, akhirnya mereka semua meminum ya anggur yang berisi racun dan semua mati. Ketika pemerintah menemukan mereka, mereka semua sudah tinggal mayat. Inilah kalau pemimpin salah. Petrusnya tadi, aku mau nangkap ikan. Bagi mereka Petrus ini orang yang dituakan. Ya. Walaupun kan tidak pernah ditunjuk kamulah pemimpin gitu sih enggak pernah. Iya, tapi dia dituakan di antara mereka. Dan dia akhirnya menangkap ikan. Yang lain bilang, kami pun ikutlah. Nah, gitu ya. Iya, di tengah remaja ini pun pasti ada yang dituakan, enggak diangkat. Tapi otomatis di situ yang dia kalau ngomong didengarkan orang. Jadi kayak mana? Iya, apa yang dia bilang ikut yang lain gitu loh. Ikut. Iya. Seperti itu ya. Iya, jadi ini dikatakan tadi mereka akhirnya semua menangkap ikan. Kalau bisakah kita bayangkan bagaimanalah Yesus melihat itu coba? Iya. Disuruh ke Galilea untuk menunggu. Ya. Memang mereka ke Galilea tapi ke tepi danau. Dan mereka kembali kepada kehidupannya yang lama. Saya salut lihat Yesus ini. Iya, kalau kita seperti ini mungkin udah kita ganti aja murid. Nggak berkualitas, sudahlah. Untuk apa orang kayak gini? Seperti itu ya. Tapi Yesus enggak demikian. Yesus sudah masak sarapan lagi. Ya kan? Dia sudah manggang ikan. Sudah ada roti ketika ya di darat itu. Sudah. Ya, jadi dia lihat mereka dari jauh. Orang itu melihat dia dari jauh juga. Mereka nggak kenal karena masih dari jauh. Iya. Tapi Yesus ngomong. Ya, ini inisiatifnya selalu dari Yesus. Yesus bicara kepada mereka. Anak-anak, ada kepadamu ikan. Nah, ini pakai bahasa sendiri ya. Ada kepadamu lauk pauk? Iya. Mereka bilang, enggak ada. Kami sudah sepanjang malam menebarkan jala ke sebelah kiri.
kami ini expert loh, ahlinya. Ya, ahlinya kami ini, kami mantan pelaut, mantan penangkap ikan. Tapi tak ada kami dapat. Lalu Yesus bilang apa? Tebarkanlah jalamu ke kanan. Tebarkan jalamu ke kanan. Walaupun mereka waktu itu belum tahu itu Yesus, mereka taat pula itu loh. Mereka menebarkan jala kemana? Ke kanan. Dan mendapat ikan berapa banyak? 153 ekor. Ini dihitung loh. Iya, 153 ekor besar-besar ya. Biasanya kalau segitu jalannya sudah robek. Ini jalannya tak robek. Mereka melihat ini juga adalah mujizat. Sehingga orang yang paling peka yaitu Yohanes segera tahu. Yang menyuruh itu tadi adalah Tuhan. Makanya dia bilang, itu Tuhan. Wah, Petrus seperti biasa, ya kan? Dia cepat tanggap. Ya, cepat kali tanggapkan. Iya, tidak berpakaian maksudnya di sini bukan telanjang bulat, dia bukan. Tapi dia berpakaian seperti orang menangkap ikan, asal ada saja kain yang menutupi seperti itu. Dengan kain seperti itu loncat dia ke dalam air itu, berenang coba. Mana sih lebih cepat orang berenang daripada bot? Tapi inilah saking semangatnya. Seperti biasa Petrus ini. Dia pun berenang ke darat. Iya. Jadi dia sudah melihat Yesus di situ. Dia enggak berani nanya, "Engkau Tuhankah engkau?" Kan enggak, karena langsungnya dia tahu siapa itu. Lalu kemudian dia lihat ikan, dia lihat roti. Sebenarnya kalau semua sudah tersedia, kenapa sih Yesus bilang bawalah beberapa ikan yang kau tangkap itu? Emang penting kali ikan yang ditangkapnya itu? Tanpa ikan itu sudah ada ikan, tanpa makanan ikan yang baru mereka tangkap itu sudah tersedia untuk sarapan, gak perlu Yesus itu. Jadi kadang-kadang ada orang merasa penting kalilah aku gitu ya kan, penting kalilah uangku ini gitu. Iya, sebenarnya Yesus punya segala-galanya. Iya, jadi kenapa Yesus bilang bawalah beberapa ikan itu kemari. Beberapa pulanya itu loh, gak semua. Ya kan? Iya. Mengapa? Iya, bukan karena itu penting kali atau Yesus tidak bisa buat sarapan tanpa itu. Bukan. Ya, jangan kita rasa penting kali kita ya. Enggak sepenting itulah. Tapi Yesus mau kita terlibat di dalam apa yang dikerjakannya. Iya, Dia memberikan kepada kita hak istimewa untuk mengambil bagian dalam pekerjaan yang dikerjakannya. Karena itulah dia berkata, bawalah beberapa ikan itu kemari. Bawalah beberapa ikan itu kemari. Iya, dan akhirnya mereka membawanya. Dan tubuh kebangkitan ini rupanya adalah tubuh bisa makan ya. Karena mereka bisa sarapan bersama. Mereka bisa makan ikan bersama, makan roti bersama. Iya, kan orang selalu bertanya-tanya, seperti apa sih nanti tubuh kebangkitan itu ya? Inilah dia. Iya, tubuh kebangkitan itu bisa makan. Iya, enggak terbayangkan. Saya rasa banyak hal yang mungkin sulit kita membayangkannya. Sedangkan tentang kebangkitan aja pun ada orang yang susah membayangkannya. Iya, padahal Yesus benar-benar mengatakan bahwa dia bangkit. Iya, dan bukan hanya itu, begitu banyak saksi mata kebangkitannya. Bukan hanya murid yang 11 tambah Matias jadi 12. Bukan hanya itu. Iya, ada 500 orang saudara menurut 1 Korintus 15 menjadi saksi mata kebangkitannya. Iya, jadi cukup banyak saksi mata. Pengadilan hanya butuh 2 saksi mata, ini sampai 500 orang tambah murid lagi. Dan ada lagi yang berulang-ulang, belum lagi dihitung perempuan-perempuan. Berapa perempuan? Iya, bahkan kalau kita menelusuri ya, ketika Yesus ditangkap, ya laki-laki semua entah di mana enggak tahu. Perempuan-perempuan hadir ya dari jauh.
ketika Yesus disalibkan, siapa yang hadir di depan tempat penyalipan itu di bukit Golgota itu? Ya, yang jelas yang hadir satu laki-laki yaitu Yohanes. Selebihnya siapa? Perempuan. Di mana laki-laki? Enggak tahu. Mereka semua melarikan diri. Mereka semua tidak ada di bukit Golgota. Setelah Yesus mati, barulah bukan murid langsung ya, tapi Nikodemus yang pernah dilayani Yesus pada waktu malam. Iya. Dan juga satu orang lagi yang memiliki hubungan dengan istana, meminta Yusuf ya dari Arimatea, meminta mayat Yesus dan menguburkannya. Perempuan-perempuan hadir, baik pada waktu penyalipan, baik pada waktu penguburan, dan pada waktu kebangkitan perempuan, ya, di situ hadir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya kalau merenungkan akan hal ini ya, padahal mereka sudah mendengar 3,5 tahun menjadi murid, 3,5 tahun melihat Yesus langsung bagaimana dia hidup, mendengar bagaimana dia bicara, melihat perbuatan mujizat yang dilakukannya. Tidakkah cukup 3,5 tahun Yesus mendampingi mereka untuk meyakinkan mereka bahwa benar dia adalah dari sorga, bahwa dia adalah Mesias, bahwa dialah Allah. 3,5 tahun. Di Taman Getsemani ketika Yesus ditangkap, semua lari bubar. Semua menyelamatkan nyawa masing-masing. Petrus yang mengendap-endap datang ya pada waktu hari pengadilan Yesus di malam itu. Ketika perempuan yang tak percaya saja pun bertanya kepadanya, "Engkau orang Galilea? Engkau bersama-sama dengan dia?" Dia bilang, "No, I don't know him." Aku tak tahu dia. Aku gak kenal dia. Aku gak kenal dia. Ketika yang lain lagi dekat perapian itu, ya karena di situ hawa dingin, mereka berdiam. Petrus mendekat dengan mengendap dan mereka bertanya, "Engkau salah satu dari mereka?" Enggak, aku enggak kenal orang itu. Mungkin dengan bersumpah dia berkata, aku tak kenal. 3 kali dia menyangkal Yesus. Sebelum ayam berkokok 2 kali, sebagaimana yang Tuhan katakan. Orang seperti ini berhargakah saudara-saudara? Mengapa Yesus yang bangkit menemui mereka di Danau Tiberias? Bisakah kita bayangkan seandainya Yesus tidak menemui mereka di Danau Tiberias? Jadi apa Petrus ini? Jadi apa murid-murid yang dulu lari ini semua? Yang sebenarnya sama berdosanya dengan Petrus, cuma dia tidak menyangkal. Tapi dia juga lari, dia tidak mendampingi, dia tidak bersama-sama. Jadi apa orang ini semua? Kalau Yesus ya tidak bangkit. Dan jadi apa? Kalaupun Yesus bangkit tapi tidak mau menemui mereka. Jadi kita melihat Yesus benar-benar bangkit. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Ya. Dan Yesus menemui mereka di tengah tempat yang enggak seharusnya mereka di sana. Ya. Karena tidak seharusnya mereka yang sudah disuruh untuk menjala manusia, menjala ikan lagi. Tidak seharusnya mereka di sana. Itu bukan tempat di mana mereka seharusnya berada. Ya. Dan itu bukan pekerjaan yang seharusnya mereka kerjakan. Itu bukan seharusnya hidup yang mereka jalani seperti itu. Tapi di tempat di mana mereka begitu jauh, ya, dari apa yang Tuhan harapkan, Tuhan masih menemui mereka. Di tepi Danau Tiberias itu Tuhan menantikan mereka keluar dari bot itu. Ya,
Walaupun Yesus tidak bertanya, mengapa engkau menangkap ikan lagi? Tapi tanpa kalimat itu pun dengan mata Yesus memandang saja, saya rasa mereka sadar. Ya, mereka sadar. Kami tidak harusnya di sini. Bukan ini yang seharusnya kami kerjakan. Bukan begini kami seharusnya hidup. Mata Yesus yang lembut memandang mereka. Iya. Saya rasa itu yang memberanikan mereka untuk mendekat. Dan Yesus mengatakan, mari makan. Kalau orang sudah mengkhianati kita, kita kasih makan enggak ya? Kita buat baik atau enggak ya? Suami aja sudah tadi sedikit membuat sakit hati, mari makan pagi tuh enggak ya? Oh, biarin situ, ambilnya piringnya. Begitukah? Yesus mengatakan, marilah sarapanlah. Ini konseling yang luar biasa ini. Iya, marilah sarapan. Jadi untuk orang bersalah ini perlu kasih makan ya. Bukan untuk dimarahi. Iya, Yesus bilang mari makanlah. Ya, jadi kalau salah nanti anak itu kasih makan ya. Nggak usah dimarah-marahi. Nggak berubah-berubah dia. Iya kan? Iya, mari nak kuman kita lebih bilang. Minum kita dulu es kelapa muda gitu ya kan. Iya gitu ya. Jadi kalau gitu kalian jadi rajin berbuat salah ya. Karena nanti dibilang papa mari makan gitu ya. Nah itu namanya gak menghargai kasih. Itu gak menghargai kasih. Nanti kalau suami-suami pun gitu ya. Kalau dia sering marah-marah, mari makan pak gitu ya. Ah biarlah besok marah lagi aku. Nah, kan dikasih makan gitu ya. Bukan begitu maksudnya ya. Tapi maksud saya seperti itulah Yesus melihat keberadaan mereka dan Yesus mengasihi dan Yesus peduli. Iya, seperti saya bilang tadi, Yesus kan bisa mengganti aja dengan murid yang baru. Tapi kita melihat Yesus tidak mengganti dengan murid yang baru. Dia tahu level mereka, dia tahu di mana mereka berada. Tidak ada tentang mereka yang dia tidak tahu. Bukankah sebelum Petrus menyangkal Yesus, Yesus sendiri sudah mengatakannya, kamu nanti akan menyangkal aku. 3 kali ketika ayam berkokok, 2 kali dia tahu. Dia benar-benar tahu bagaimana di mana posisi mereka. Sama seperti ketika Allah menemui Adam dan Hawa di Taman Eden. Di manakah engkau, emang Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu di level mana mereka sudah. Mereka sudah memakan buah pohon itu. Mereka sudah mendengarkan iblis. Mereka sudah tidak memegang apa yang Tuhan katakan. Tuhan tahu, tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Ketika Yesus di sumur itu menemui perempuan Samaria, tidak tahukah dia siapa perempuan itu? Dia tahu. Tapi Alkitab berkata dengan sengaja dia duduk di atas sumur itu menunggu perempuan itu datang. Ketika Yesus berkata panggillah suamimu, bukannya Yesus tidak tahu bahwa dia sudah bersuami beberapa kali. Dan orang yang terakhir hidup sama dia sekarang pun bukan suaminya, suami orang juga. Tahu Tuhan. Aku disitulah herannya aku lihat Tuhan ini. Tuhan tahu. Sama seperti tadi terhadap murid-murid ini Tuhan tahu. Ya, makanya kalau ada di sini kan entah apa dalam hatinya itu. Pendeta itu pun lama kali khotbah, Tuhan tahu. Udah lapar kita masih khotbah dia gitu. Tuhan tahu semua, Tuhan tahu. Iya, bahkan kalau di sini pun pikiran entah jemuranku tadi kujemurkan pagi-pagi gitu kan. Ya kan, siapa tahu udah berangkat tadi kemarin jemurannya sudah sempat dikeluarkan. Mungkin otak aduh, popok anakku atau baju anakku atau baju kami entah jatuhan. Tuhan tahu. Makanya ya, jadi kalau ada bawa bapak misalnya pecandu bola pula kan. Ini hari ini untunglah nggak ada tadi malam bola kan gitu ya. Tapi kalau bola juga di otak ya kan. Tuhan tahu, nggak ada yang Tuhan tidak tahu.
Heran aku lihat dia, tahu pun dia kok datang dia menemui mereka. Tahu pun dia ya menemui mereka di tepi Danau Tiberias itu. Iya, dia tahu. Jadi dia tahu otak Anda kotor, tahu. Dia tahu kamu mencemarkan diri, tahu. Tahu main game terus, tahu. Ya kan, lihat pornografi, tahu. Apapun yang kamu lakukan, tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Makanya saya sekali lagi bilang, heran saya lihat Tuhan itu. Iya, kita sedikit aja tahu cungi orang. Kita merasa lebih benar dari orang itu, ya kan? Iya, langsungnya kita, muka kita ini seperti dia kelas 2, saya kelas 1 gitu. Seperti jauh terus ini lebih tinggi, ini jadi lebih rendah. Tuhan yang tinggi malah ya merendahkan diri menjadi manusia. Dia datang ke pantai Danau Tiberias. Siapa yang harus nunggu siapa? Harusnya mereka menunggu di tempat yang Yesus tentukan. Seharusnya ya mereka menunggu. Tapi ini enggak. Mereka enggak menunggu lagi karena sudah tidak Yesus tidak seperti yang mereka pikirkan, ya kan? Iya, mereka mengharapkan Yesus seperti yang mereka pikirkan. Dan Yesus tidak seperti yang mereka pikirkan. Jadi akhirnya mereka ya kembali lagi ya dari titik awal di mana mereka dahulu, kembali lagi ke sana. Aku nggak tahu, entah pernah ada di antara kita, sudah pernahnya Tuhan bicara. Sudah pernahnya datang kepada Tuhan, tapi balik lagi. Dulu nggak berjudi lagi, sekarang berjudi lagi, malah naik tingkat 2 kali lipat. Ya, sudah meninggalkan yang lama, sekarang kembali lagi. Dulu dari uang. Untunglah Sakeus nggak balik lagi ke uang, ya kan? Tapi ada juga mungkin kita tetap ke uang. Udah gak dapat pun kejar terus. Bukan cari Tuhan supaya Tuhan mencukupkan. Kejar terus dengan usaha sendiri. Terakhir apa? Terakhir hidup pun hancur, anak pun hancur, uang pun tak dapat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu di mana mereka berada. Tuhan yang bangkit dari antara orang mati itu bukan saja membuktikan bahwa dia hidup, dia telah bangkit, tapi dia juga menunjukkan kepada mereka, aku belum membiarkan engkau hilang. Aku tidak membiarkan engkau terus dalam keadaanmu seperti itu. Itulah sebabnya sejarah terulang kembali. Dulu pada pertemuan mereka pertama pun seperti itunya. Dulu mereka juga gak dapat ikan, gak dapat apa-apa. Dulu pun Yesus bilang tebarkanlah jalamu. Mereka mendapat ikan. Mereka ingin tahu siapa yang ngomong ini. Kenapa tebarkan katanya? Ya kaminya pelaut, dia bukan pelaut. Tapi apa yang dikatakannya itu jadi. Ikutlah aku, kata Yesus. Dulu mereka ikut. Ini juga kembali. Tidak ada dapat ikan. Di luar ketetapan Tuhan ini, ikan-ikan pun lari coba. Di luar Tuhan ini bisa kamu cari rezeki itu kiam. Pernah kamu lihat rezeki kiam? Iya, aturannya kiam mendekat, ya kan? Ini kiam gimana? Menjauh. Iya kan? Makin berusaha, makin menjauh rezekinya. Makin gak ada. Terakhir yang dimarahi siapa? Tuhan lagi. Tuhan, kenapa engkau gak taruh ada ya rezekiku, katanya. Iya. Ketika dia makin menjauh, sebenarnya makin tak ada ikan tadi, makin tak ada. Iya, seperti itu ya. Kamu pun makin jauh, coba banding-bandingkan. Ketika hati Indu nggak melekat sama Tuhan, kira-kira bagaimana gitu? Iya, terakhir emosi, berantem. Dulu nggak berantem lagi, sekarang pukul orang lagi. Seperti itu ya. Dulu mulai ibadah keluarga. Ayo anakku, istriku, kita baca firman Tuhan. Sekarang sibuk. Papa sibuk, nggak lihat papa sibuk. Apa yang sibuk? Sibuk apa?
Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Sudah pun mereka seperti itu, dia menemui mereka di pantai Danau Tiberias itu. Membuat jalan supaya mereka tahu itu dia. Ya, membuat jalan supaya mereka berani untuk menghampiri dia kembali. Dan Yesus bertanya kepada Petrus secara khusus, secara pribadi. Karena sekalipun yang lain ikut melarikan diri, tapi yang lain tidak pernah menyangkal Yesus. Tapi Petrus pernah menyangkal Yesus. Campur aduk dalam hati Petrus ini ketika menemui Yesus di pantai Danau Tiberias. Dan Yesus bertanya, dia tidak bilang Petrus, dia menyebut nama Simon. Simon itu nama aslinya, nama sebelum dia mengenal Tuhan. Mirip dengan Yakub, dulu namanya Yakub, sekarang namanya Israel. Yakub artinya penipu. Simon itu adalah orang yang goyang-goyang. Maksudnya kayak mana? Seperti lalang sanggar uruk-uruk. Sebentar begini, sebentar sebegini, sebentar begini. Petrus itu artinya kokoh, teguh, nggak goyang-goyang. Tapi Tuhan tidak memanggil dia Petrus. Tuhan memanggil dia alang-alang itu ya, yang goyang-goyang tadi. Simon kata. Iya. Jadi dia memanggil dia dengan nama yang lama. Iya, dan dia berkata kepada Simon, 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 apakah engkau mengasihi aku? Kalau kita ditanya gitu apa jawabannya ya? Dan kalimat ini kalau saya lihat bahasa aslinya, ini pakai kata agapao. Apakah engkau mengasihi aku dengan sepenuh hatimu, dengan pengorbanan, dengan tanpa syarat? Bagaimanalah Petrus menjawabnya? Saya rasa berputar dalam ingatannya, dia ditanyai oleh perempuan. Ya, bertanya kepada dia, apakah engkau salah seorang dari mereka? Dan dia bersumpah mengatakan, tidak, aku bukan salah satu dari mereka. Saya rasa berkelebat dalam pikirannya itu. Ini yang sudah kulakukan. Bagaimana bisa aku mengatakannya, ya Tuhan, aku mengasihimu. Tapi memang dia menjawab. Dia bilang, Tuhan, aku mengasihimu. Tapi dia tidak berani memakai kata agapao itu. Kasih yang murni, kasih yang dalam tanpa syarat. Itu dia nggak berani. Dia hanya memakai kata kasih untuk pileo ya. Kasih antar orang keluarga seperti itu. Begitu jauhnya ya dari harapan Tuhan tentang kasih yang seharusnya dia miliki. Dia hanya punya rasa kasih seperti itu saja. Yang seperti saudara, bukan kasih sepenuh hati yang murni, yang berkorban. Yesus tanya kedua kali lagi, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Masih pakai kata agapao. Dan dia tetap menjawab, tidak berani pakai kata agapao. Karena dia tidak mengasihi Tuhan seperti itu. Tidak seperti yang Tuhan harapkan kasih yang ada pada dia. Sekalipun dia pernah berkata, sekalipun semua mereka nanti menyangkal engkau Tuhan, aku tidak akan menyangkal engkau. Aku bersedia mati bagimu. Tapi dia menyadari, itu kata-kata kosong. Ya, walaupun dia tidak bermaksud untuk tidak mengasihi, tapi tidak ada kapasitasnya untuk mengasihi. Tidak ada kekuatannya untuk mengasihi. Dia kembali mengatakan, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Tapi dia tidak memakai kata agapao itu, tapi dia memakai kata pileo, yaitu kasih saudara, persaudaraan, kasih sayang antar saudara. Seperti itu. Apakah sebenarnya kasih sayang seperti saudara pun ada? Saudara-saudara, iya, kita tidak akan menyangkal mengakui saudara kita kalau itu saudara kita. Tapi ya seperti itulah jawaban
dari Petrus. Ketiga kali Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kali ini Yesus tidak memakai agapao, tapi dia memakai phileo. Dia turun dari agapao kepada phileo. Dan di situ ya Petrus menyadari Tuhan tahu sebegitu cuma kasihnya. Sebegitulah cuma dangkalnya. Sebegitulah cuma hatinya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, ya, sipet itu gembalakanlah domba-dombaku. Aku tahu kau cuma segitu. Ya, aku tahu. Tapi aku mempercayakan ini kepadamu. Ya. Gembalakanlah domba-dombaku. Orang yang sedikit pun kasihnya kepada Tuhan, tidak pun memadai menurut ukuran yang Tuhan inginkan. Kita melihat di sini masih diberi Tuhan kesempatan, masih diberi Tuhan kepercayaan. Gembalakanlah domba-dombaku, Simon. Orang yang memiliki sedikit kasih yang masih jauh dari harapan pun dipercayai oleh Tuhan. Tidak ada orang yang datang kepada Tuhan yang mengatakan kasih kepada Tuhan, walaupun hanya kasih phileo, belum sampai kepada kasih agape itu. Tidak ada yang tidak berbuat untuk Tuhan. Tidak ada. Gembalakan domba-dombaku. Apa kata Tuhan? Itu dombaku. Domba ini macam-macam. Ada domba yang lari-lari terus, nggak masuk-masuk kandang. Ya kan? Ada domba yang terus cari rumput yang beracun sana. Ya, tapi Tuhan bilang kepada Petrus, gembalakan domba-domba yang cari rumput yang beracun tadi. Gembalakan yang lari-lari terus keluar itu. Gembalakan. Kalau benar sedikit ada kasih dalam hatimu terhadap aku, kata Tuhan, kasih itu dinyatakan dalam memperhatikan, dalam mengerjakan, dalam melakukan apa yang Tuhan suruh untuk dilakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu di mana kita berada. Apakah kita terus di dalam dosa? Tuhan tahu. Paskah ini ada supaya Tuhan boleh berbicara kepada kita, mendekati kita, menyapa kita. Tuhan bilang apa? Aku hidup, nakku, supaya kamu hidup. Tuhan tahu kalau kita masih mati. Kayak mana sih orang mati? Efesus pasal 2 itu menceritakan orang mati. Dia ikut jalan dunia ini. Dia ikut penguasa kerajaan angkasa. Dia ikut keinginan-keinginan daging. Ya, dia sungguh ya mati. Ibarat ikan yang mati, kemana arus, ke situlah ikan itu. Hanya ikan hidup yang berenang melawan arus. Orang yang mati rohaninya juga ikut semua. Apapun ikut. Gak bisa melawan. Hanya kalau sudah dihidupkan Tuhan rohaninya. Ya, ketika dia menyadari orang berdosa, ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan, aku mati. Ya, aku ikut arus saja. Apa kata temanku itu kulakukan, apa kata orang ya yang berdosa ini itu yang kulakukan. Ketika orang ya mengejar uang itu juga yang kulakukan. Aku tak peduli Tuhan. Kupikir dengan caraku aku akan bisa memenuhi kebutuhan hidupku dan kebutuhan anakku. Semakin aku berjuang semakin krisis. Bahkan sampai hutang pun di mana-mana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab dia hidup, kita pun bisa hidup. Kalau Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, tidak ada harapan bagi kita untuk keluar dari dosa.
lalap dosa ini, ditekannya terus kepala kita ini. Terusnya kita seperti kerbau dicucuk hidung itu. Enggak bisa melawan, enggak bisa mengatakan tidak berdaya sama sekali. Adakah di antara kita mati? Tidak berdaya, ikut arus. Ya, ikut arus. Apa kata kawan yang salah pun lakukan terus. Pergaulan yang buruk terus. Hidup rate-hate terus. Ya enggak peduli. Sama sekali cuek. Ya, sama sekali tak peduli. Aku hidup, kata Tuhan. Dan Dia juga menemui kita dalam hidup kita. Dia tahu di mana kita. Hari ini Dia berkata kepada kita lagi, marilah, datanglah. Sudah berapa lama engkau mendengar firman Tuhan tapi mengeraskan hatimu? Sudah berapa lama engkau tahu tetapi engkau tidak menyerahkan dirimu kepada Tuhan? Jangan percayai iblis itu. Jangan dengarkan dia. Kalau itu yang engkau dengarkan terus, engkau akan mati dalam dosamu. Padahal sudah bangkit Kristus dari antara orang mati supaya kita tidak mati. Supaya kita boleh beroleh hidup. Hidup yang baru di dunia ini bersama dengan Dia. Dan hidup yang kekal bersama Dia di dunia ini sampai kepada kekekalan. Masih matikah kita? Apakah kita masih terus hidup dalam apa yang kita rasa baik? Atau kita sudah masuk kepada keputusan apapun yang engkau anggap baik, Tuhan itulah baik bagiku. Kristus mati di kayu salib supaya kita beroleh hidup yang kekal. Apakah hidup kekal itu sudah engkau terima? Ini pertanyaan yang pertama. Kalau ada yang belum terima, terimalah. Terimalah. Tidak harus engkau angkat tangan di sini, enggak harus. Tapi Tuhan ada di depanmu. Dan Dia mengatakan, aku di sini. Kapan engkau membuka hidupmu bagiku? Kapan engkau memberikan kepada aku supaya aku bisa menghidupkan engkau kembali? Yang kedua yang menjadi pertanyaan kita, adakah di antara kita kembali lagi kepada hidup kita yang lama? Sama seperti Petrus, sama seperti murid-murid yang lain. Karena Yesus tidak memberikan kepada mereka apa yang mereka mau. Mereka kembali. Tapi di sini Yesus memberikan lagi mereka kesempatan. Ya, memberikan mereka kesempatan. Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah kita mengasihi Tuhan? Kasih seperti apa yang ada dalam hati kita kepada Tuhan? Kasih agape? Ataukah hanya kasih phileo? Kasih seperti apa yang ada? Dan Tuhan bilang, aku percaya kepadamu. Tuhan sedang bekerja. Bukankah dijanjikan oleh Tuhan? Ya, supaya mereka akan pergi ke Yerusalem, menanti penggenapan Roh Kudus akan turun. Supaya kalau dulu Yesus secara jasmani menyertai mereka 3,5 tahun. Tapi kalau Yesus akan naik ke surga, setelah 40 hari menampakkan diri, Dia akan memberikan seorang penolong yang lain. Penolong yang sama jenisnya dengan Yesus. Sama keberadaannya, sama kudusnya, sama maha kuasanya, sama karakternya, semua sama. Cuman Yesus pada waktu itu dalam tubuh jasmani, Roh Kudus tidak ada tubuh yang membatasinya. Sehingga dia bisa mendampingi, menyertai siapapun yang percaya kepada Dia. Saudara-saudara,
yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak putus asa bahwa Petrus akan gagal. Tidak. Dia tahu bahwa Roh Kudus akan datang mendampingi Petrus. Petrus tidak akan lagi berjalan sendiri. Dia akan didampingi oleh Roh Kudus Tuhan. Sehingga sampai tadi sebuah nubuatan disampaikan oleh Yesus di sini. Pada waktu engkau muda, engkau pergi kemana saja. Artinya Petrus pergi, ya, kemana saja memberitakan kabar baik. Tapi pada waktu engkau tua, ya, tanganmu akan di-stretch. Stretch itu dilebarkan. Di sini hanya dipakai kata istilah ulurkan. Sebenarnya itu di-stretch, dilebarkan. Artinya bagaimana dia akan disalibkan. Artinya bahwa dia akan setia sampai kepada matinya. Petrus yang goyang-goyang, Simon yang goyang-goyang, berubah menjadi Petrus yang kokoh, Kefas yang kokoh, kuat, tidak goyang lagi. Dan sejak Pentakosta Roh Kudus turun, Petrus menjadi salah seorang yang stand firm, yang berdiri kokoh, ya, yang bersikap seperti laki-laki, teguh. Ya, dia yang pertama berkhotbah di hari Pentakosta, kembali menceritakan tentang kematian, tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Dan banyak penderitaan sesudah itu dialami oleh Petrus. Tapi dia bukan Simon lagi. Dia bukan orang yang goyang-goyang lagi. Dia bukan alang-alang yang kemana angin bertiup ke situ dia. Dia sudah jelas tahu. Makanya dia bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya. Bukan Paulus saja yang mengatakan aku tahu kepada siapa aku percaya. Petrus juga sudah tahu siapa Yesus ini. Ya, dan dia menyertai Tuhan sepanjang hidupnya. Penyangkalan diri ada, mengikut Tuhan ada. Bukankah tadi di sini Tuhan berkata, gembalakan domba-domba-Aku, tapi setelah itu ada kalimat, ikutlah Aku. Follow me. Ikut Aku, ikut Tuhan. Ikut Tuhan bukan pada hari bertobat saja. Ikut Tuhan bukan pada hari pembaharuan iman sekali lagi saja. Ikut Tuhan terus dan terus. Dan Simon Petrus sepanjang umurnya ikut Tuhan terus. Dan dia tidak merasa layak disalibkan dengan kaki yang di bawah, tangan yang di atas, kepala di atas. Sejarah mencatat bahwa dia disalibkan dengan kepala ke bawah, dengan keadaan terbalik, karena dia tidak merasa layak. Ia mati disalibkan seperti bagaimana Yesus mati. Jadi mari kita renungkan firman ini. Di pantai Danau Tiberias, Tuhan yang bangkit menampakkan diri lagi kepada mereka. Kiranya Tuhan membuka mata kita untuk melihat Yesus yang bangkit ini. Yesus yang bukan lemah, Yesus yang mulia, Yesus yang agung, Yesus yang hebat. Yang telah kembali ke sorga dan akan kembali dalam kemuliaannya. Hari ini dia juga tahu di mana kita berada. Dan dia memanggil kita, ikutlah Aku. Ikutlah Aku. Dia memanggil kita, ikut Aku. Tidak ada pilihan lain bagimu. Ikut Aku. Mengikut Tuhan adalah keputusan yang terpenting dalam hidup ini. Karena itu bukan saja menentukan bagaimana kita hidup di dunia, tetapi itu juga menentukan bagaimana kita hidup setelah keluar dari dunia ini. Sangat menentukan. Jangan sempat salah keputusan. Jangan sempat salah pilih. Keputusan yang salah akan membuat hidupmu di bumi ini pun terus ditekan oleh iblis dan ditekan oleh dosa. Hidup dalam tekanan kegelapan dan dosa terus menerus. Kristus datang supaya
Iya, kita bisa dilepaskan dari kuasa dosa. Kuasa kebangkitan itu hebat, itu sanggup untuk memerdekakan. Sama seperti dia sanggup memerdekakan Israel di Mesir, dia sanggup membebaskan perbudakan dosa. Iya, kalau Tio waktu itu cerita tentang orang narkoba yang di Singapura itu sebenarnya bukan ibu yang pertama melayani ya, bukan saya hanya ikut kemudian. Itu ada di Helping Hand itu panti rehabilitasi narkoba. Iya, dia dilayani oleh orang percaya di situ. Dan akhirnya dia sampai kepada keselamatan. Narkoba enggak lagi. Bisanya orang rupanya lepas dari narkoba. Iya, hari Sabtu ini tadi saudara-saudara kita di tebing dengan beberapa tim yang dari Medan ke Lapas. Ada beberapa yang saya sempat ngomong, mereka cerita karena dibuat ada kelompok-kelompok kecil, tapi kecilnya 10 orang ya kan. Iya, tapi sempat cerita. Rupanya rata-rata kebanyakan lah yang di situ masuk di lapas itu adalah yang terlibat narkoba tadi. Apakah dia pengedar, agen, apakah dia pemakai, itunya yang ada di situ. Walaupun ada juga yang katanya masuk di situ karena nabrak orang. Orang itu mati, dia tidak sanggup bayar, itu juga harus masuk di penjara seperti itu. Iya, Injil boleh mereka dengar. Cukup banyak yang hadir, 80-an katanya ya, mendengar Injil. Kita harapkan Roh Kudus bekerja supaya datang 1-2 orang akan pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Hidup tubuh bisa saja masih terkungkung, tapi maunya jiwa ini tidak terkungkung lagi oleh kuasa iblis dan kuasa dosa. Jangan nanti kita sebaliknya, tubuh tidak terkungkung, tapi jiwanya terkungkung, terikat kepada kuasa iblis dan kuasa dosa. Kami yang mana? Tubuh hendak ku tengok enggak ada diikat pakai tali ini. Jiwanya terkungkung. Oh, apa yang mengkungkung jiwa itu? Sehingga sakit mental. Ya kan, terkungkung ini bisa kita sakit jiwa loh. Tubuh merdeka. Tubuh saya tidak merdeka, saya nggak bisa jalan lagi, saya nggak bisa lompat. Tapi saya rasa jiwa saya nggak terkungkung loh. Jiwa saya merdeka, iya, merdeka. Saya bisa bersuka cita, saya bisa menghitung kebaikan Tuhan, masih bisa menyampaikan firman Tuhan, masih banyak yang bisa saya kerjakan. Yang kecil-kecil masih ada juga yang bisa dikerjakan. Tubuh terkungkung, tubuh mereka terkungkung. Saya itu cuma doa saya waktu orang ini pelayanan itu. Sekalipun tubuh orang itu masih terpenjara, Tuhan, lepaskanlah jiwa mereka. Supaya jiwa mereka dibebaskan dari kuasa iblis, dibebaskan dari kuasa dosa. Kamu sudah kulihat badan lu enggak terkungkung. Tapi aku takut jiwa lu kalau nengok muka lu ini seram-seram. Ada yang seram, banyak pula itulah. Iya, ku tengok dulu, ku tengok. Iya kan? Iya. Aku tengok banyak yang seram, takut aku nengoknya. Artinya jiwa ini masih belum lepas. Ketawa pun susah. Kapan kamu terakhir ketawa coba? Kapan kamu terakhir tersenyum? Asal nengok pasangan, nengok anak-anak, anak-anak lagi nengok orang tua, maunya mati nih cepat. Ini kan jiwa yang terkungkung ini. Berapa lama lagi? Yesus hidup, dia telah bangkit. Supaya kita lepas dari apa yang mengungkung jiwa kita. Sehingga gak pernah merdeka. Gak bisa tertawa lepas. Gak merdeka dari kuasa iblis dan gak merdeka dari kuasa dosa. Asal nengok orang, entah tahu lagi dia dosaku. Asal jumpa pendeta. Seperti terbacanya hidupku ini katanya. Menghindar dia terus. Nyalami pendeta pun gak berani. Itu jiwa yang terikat, itu jiwa yang terkungkung. Yesus bangkit, kuasa kebangkitannya itu bisa membangkitkan saudara, bisa melepaskan saudara. Sehingga baik tubuh tidak terikat, saya lihat, dan baik jiwa ini bisa benar-benar lepas. Percayakah kamu bahwa Yesus sudah bangkit? Percayakah kamu bisa dilepaskan? Bisakah jiwamu yang sudah merana ini, entah apa yang menekannya maka merana kan? Iya,
yang sudah tertekan ini. Iya, berserulah kepada Tuhan supaya bisa dilepaskan. Dia benar-benar telah bangkit. Setelah ini kira-kira Petrus ini merdeka atau enggak ya? Setelah Yesus bertanya, Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Merdeka atau enggak dia? Tahu kok Tuhan di mana aku berada. Tuhan menerima aku, Tuhan mengampuni aku, Tuhan mempercayai aku. Hal yang sama, Tuhan tahu di mana kamu berada. Ya, Tuhan tahu. Tuhan juga mau mempercayakan kepadamu iman itu. Supaya dengan iman itu kamu bisa benar-benar menyembah Dia, benar-benar menyerahkan hidup kepadanya, dan akan mengalami kelepasan demi kelepasan yang berasal daripada Tuhan. Mari kita menundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur lagi pada siang hari ini untuk firman-Mu ini ya Tuhan. Jikalau Engkau tidak bangkit, apalah jadinya dengan semua manusia? Manusia akan berakhir di kuburan dan tidak ada harapan. Di dunia sudah menderita karena rohani yang mati. Terus-menerus ditekan iblis, ditekan dosa, ditekan oleh semua akibat daripada dosa itu. Dan di kekekalan juga tidak akan ada keselamatan kalau Yesus tidak bangkit. Tapi kami bersyukur Engkau bangkit bukan saja berdasarkan apa yang Engkau katakan, tapi berdasarkan fakta-fakta saksi mata yang begitu banyak. Karena selama 40 hari Engkau menampakkan diri, sehingga orang bisa melihat realita bahwa Engkau benar-benar telah bangkit dari antara orang mati. Kami bersyukur Tuhan Engkau tidak berakhir di kuburan. Kami bersyukur bahwa oleh karena Engkau hidup, karena Engkau bangkit, kuasa iblis kehilangan kekuatannya atas hidup kami. Kalau kami sungguh datang kepada Tuhan Yesus, karena Engkau bangkit, kuasa dosa tidak berkuasa atas hidup yang diserahkan kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena akhirnya kami juga kelak tidak berakhir di kuburan, tapi kami berakhir bersama-sama dengan Tuhan, mulai dari hari kami bertobat, sampai kekekalan, sampai selama-lamanya. Pada Paskah yang terakhir ini di gereja ini, saya ingin kembali bertanya kepadamu, adakah engkau masih terus ditekan iblis, ditekan oleh dosa? Adakah engkau percaya Yesus telah mati mengampuni dosamu, tetapi Dia juga sudah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, mengalahkan iblis, mengalahkan kuasa dosa. Di dalam Dia engkau boleh beroleh kelepasan, di dalam Dia engkau beroleh keselamatan. Masih adakah di antara kamu yang pada siang hari ini sungguh serius meninggalkan dosa itu, percaya kepada Yesus dan menerima Yesus secara pribadi? Kalau ada, sekali lagi sebagai hamba Tuhan, silakan angkat tangannya kalau ada. Tinggi-tinggi, jangan lihat ke kiri dan ke kanan. Adakah di antara kamu yang sungguh-sungguh siang hari ini mau menerima Yesus, mau dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari kuasa iblis dan kuasa dosa? Adakah? Angkat tangannya, tinggi, tinggi-tinggi. Jangan lihat kiri dan ke kanan. Tinggi-tinggi, silakan angkat tangannya. Tuhan, terima kasih untuk saudara-saudara kami ini. Kami berdoa supaya Roh Kudus memeteraikan keputusan hari ini, supaya ini tidak terulang-ulang, ini jadi. Supaya sekali ini saudara kami ini benar-benar Tuhan akan membuka hati, menyelesaikan dosanya, menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Lepaskanlah mereka dari kuasa kegelapan yang mengikat mereka selama ini. Lepaskanlah mereka dari kuasa dosa. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mengusir kuasa kegelapan yang selama ini
menguasai mereka. Engkau tidak punya hak lagi atas orang-orang ini. Tapi Tuhan Yesuslah pemilik manusia yang asli, yang berhak atas mereka. Silakan turunkan tangannya. Yang kedua, adakah di antara kita yang sudah seperti Petrus kembali kepada hidup yang lama? Padahal sudah mendengar firman Tuhan. Tidak ada lagi nampak bekasnya. Hari ini saudara mau kembali kepada Tuhan untuk dibaharui oleh Tuhan. Supaya seperti Petrus yang dulu seperti alang-alang yang terus-menerus bergoyang-goyang. Akhirnya menjadi orang yang kokoh, yang dipercayai oleh Tuhan dan hidup bagi Tuhan melakukan apa yang Tuhan katakan. Adakah yang mau kembali kepada Tuhan untuk dibaharui lagi oleh Tuhan siang ini? Silahkan angkat tangannya kalau ada, tinggi-tinggi. Jangan lihat kiri dan ke kanan. Masihkah ada lagi? Jangan lihat kiri dan ke kanan. Masihkah ada lagi yang ingin dibaharui Tuhan sekali lagi? Supaya tidak lagi seperti alang-alang, tapi memiliki ketetapan untuk ikut Tuhan. Tuhan, lihatlah tangan yang teracung, kiranya Roh-Mu yang kudus akan memeteraikan lagi keputusan mereka untuk menyerahkan kembali hidup mereka. Kalau mereka sudah seperti Petrus kembali kepada hidup yang lama, tidak jelas lagi, sudah abu-abu. Tuhan, dengarlah rintihan mereka siang hari ini, bawalah mereka kepada pembaruan hidup yang sesungguhnya. Supaya mulai hari ini mereka memiliki iman yang kokoh, yang berasal dari Roh Kudus. Mereka akan memegang firman Tuhan dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus terus akan bekerja dalam hidup saudara-saudara kami ini. Silakan turunkan tangannya. Pertanyaan terakhir, adakah di antara kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, tapi sebenarnya jauh dari harapan Tuhan? Tetapi Tuhan berkata bahwa Dia tidak membuang, Dia mempercayai. Bahkan Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Orang yang mau mengasihi Tuhan akan menaati Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan tidak akan diam diri. Orang yang mengasihi Tuhan akan berbuat, akan bertindak, akan melakukan apa yang disuruh Tuhan untuk dilakukan. Adakah di antara kamu, sekalipun kasih-Mu jauh dari yang Tuhan harapkan, tapi engkau mau terus dibarui oleh Tuhan. Engkau mau memiliki pembaharuan oleh Roh Kudus, dan engkau mau menggembalakan, engkau mau mengerjakan entah bagian pelayanan seperti apapun, terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Adakah yang demikian? Silahkan juga angkat tangannya. Kalau ada yang demikian, jangan lihat kiri dan kanan. Aku mau Tuhan, walaupun aku masih jauh dari apa yang Kau harapkan, tapi aku mau mengerjakan apa yang Tuhan suruh untuk dikerjakan. Masihkah ada lagi? Tinggi-tinggi. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap tangan yang teracung. Kiranya Roh-Mu yang kudus benar-benar membaharui. Sekalipun kasih tadi masih jauh, tapi Engkaulah meneruskan seperti Engkau meneruskan dalam hidup daripada Simon yang kemudian menjadi Petrus. Engkau yang meneruskan Tuhan, sehingga setelah Roh Kudus turun, dia menjadi orang yang kokoh bahkan seumur hidupnya sampai matinya. Dia mau mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Dan inilah menjadi doa kami, karena Engkau telah mengaruniakan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Kami berdoa supaya Roh Kudus yang mendampingi itu, mengajari, menuntun terus, mengokohkan untuk terus hidup dalam firman Tuhan. Kiranya Engkau memeteraikan supaya tiap orang ini akan berguna dalam tangan Tuhan, supaya mereka mencari lagi jiwa-jiwa yang hilang yang Tuhan kasihi. Mereka mau bersaksi walaupun keterbatasan mereka ada, walaupun mereka tidak sempurna, tapi mereka mau mengerjakan apa yang Tuhan suruh untuk mereka kerjakan. Silakan turunkan tangannya.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada akhir ibadah Paskah ini. Biarlah segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap umat Tuhan yang lain, supaya Roh Kudus akan terus juga bekerja dalam hidup mereka untuk membaharui, memperlengkapi, mengokohkan. Ya Tuhan. Sidang jemaat, arahkanlah hatimu kepada Allah, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kita kembali dari antara orang mati, Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Selamat Paskah untuk kita semua. Silakan salam-salam. Api dari sorga